Dari Gedung Harian Jogja, Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Dinamika Jogja Pagi. Dinamika Jogja Pagi. Dinamika Jogja Pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan Star FM. Request di WA 081-862-1013 081-862-1013. You Are The Reason dari Callum Scott dan juga Leona Lewis. Ini spesial banget untuk Bunda Putri yang tadi sudah request ya Bunda ya. Semoga ini menjadi penyemangat Bunda dan juga menjadi reason atau alasan Bunda untuk lebih semangat lagi di pagi hari Senin ini di tanggal 14 Maret 2022. Dan ini cukup suka sekali ya dengan liriknya ya, karena I climb every mountain dan juga I swim every sea. Jadi kayaknya untuk mendapatkan sesuatu dari orang spesial atau sesuatu yang spesial nih, kita akan melakukan segala hal. Tapi tentunya itu menjadi reason kita atau alasan kita untuk bisa lebih better atau lebih baik lagi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu ataupun dari hati ke hati. Saking semangatnya nih dia mulai keceletot nih lidahnya. Duh, bahaya banget nih, kenapa ya kira-kira? Jadi biar gak keceletot lagi, mungkin Anda bisa bantu dia ini untuk gabung ya di nomor 0818621013. Karena selain lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 2015 sampai dengan yang terkini, dia juga akan membagikan informasi yang menarik tentunya untuk kita obrolkan bersama pendengar. Dan kali ini juga dia masih akan membagikan informasi dari Koran Harian Jogja edisi hari Senin tanggal 14 Maret 2022. Yang mana pendengar, di hari Rabu kemarin kita tahu bahwa Gunung Merapi ini erupsi mengeluarkan tentunya dalam perutnya ya, isi dalam perutnya, dan ini menjadi rekor terbesar untuk wedus gembelnya. Dan ternyata hal ini tidak berpengaruh sama aktivitas wisata yang berada di sekitaran Gunung Merapi, terkecuali ini untuk tur jeep yang ternyata mungkin memang sedikit ketakutan karena memang rutenya juga mendekati ke wilayah yang memang harus dievakuasi ya pendengar ya, karena itu merupakan pintu dari turunnya lahar dingin. Tapi ini juga ternyata saat dia baca lagi informasinya, ini ada pengaruhnya karena saat ini perjalanan atau para pelaku perjalanan dari luar kota ini tidak memerlukan bukti atau tes dari antigen ataupun PCR pendengar. Dan ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya aktivitas wisata, salah satunya di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kalau Anda ingin baca lebih lanjut ya mengenai informasi yang baru aja Gia sampaikan, bisa langsung baca di Koran Harian Jogja edisi hari ini. Dan tentunya ada di halaman 10 tadi. Kalau Anda belum berlangganan, bisa langsung ambil handphonenya lalu hubungi nomor 0274 583 183. Do you remember this? Do you remember this? Traffic Report. Selamat pagi pendengar, dan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama Gia di Dinamika Jogja Pagi dari jam 6 tadi pagi. Dan kini saatnya kita akan pantau mengenai arus lalu lintas di beberapa titik di daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama kita akan pantau Simpang Denggung pendengar. Saat ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar menuju arah barat dan selatan, sedangkan menuju arah utara dan timur masih terpantau lancar dan lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 4. Kemudian kita bergeser ke Simpang Gondomanan pendengar. Bagi Anda yang ingin melewatinya, saat ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar menuju arah barat dan utara. Tidak terdapat sedikit antrian kendaraan di lampu apil atau lampu merah. Sedangkan menuju arah selatan dan timur, lalu lintas masih terpantau lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau Simpang Paseban pendengar. Lalu lintas terpantau ramai lancar menuju arah utara dan barat. Sedangkan menuju arah timur masih terpantau lancar dan lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Informasi arus lalu lintas tadi diakses dari ATCS Daerah Istimewa Yogyakarta di situs dishub.jogjaprov.go.id. Dan Dinamika Jogja Pagi masih akan menemani Anda sampai dengan jam 10 nanti. Dari Gedung Harian Jogja, Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Cerita uniknya Jogja ada di Jogjaku. Jalan Bantul terletak di pojok Beteng Kulon ke arah selatan.
membentang sejauh 10 kilometeran menghubungkan kota Yogyakarta sampai dengan kota Bantul. Jalan Bantul ini kemungkinan dibangun sejak berdirinya Keraton Yogyakarta di tahun 1755. Jalan Bantul ini pada awalnya terdiri gabungan dari jalan dusun atau kampung yang dibangun secara bertahap. Pada perkembangannya, setelah dibangunnya rel kereta api dari stasiun Ngabean sampai dengan stasiun Sewu Galur sekitar tahun 1865-an, menambah berkembangnya jalan penghubung dari kota Jogja ke arah kota Bantul. Titik KM0 Jalan Bantul sendiri ada di Joteng Kulon, berakhir di perempatan Klodran yang masuk ke dalam Jalan Bantul KM10. Cerita uniknya Jogja ada di Jogjaku. Dinamika Jogja Pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan Star FM. Request di WA 081-862-1013 081-862-1013. Marshmello dan juga Anne Mary di Friends di jam 7:16 menit. Dan ini cukup menarik pendengar karena Anne Mary adalah salah satu penyanyi favorit Gia. Selain kalau Gia biasanya disebut Mbak Grande ya sama Mbak Email yang baru aja gabung dan juga udah request lagu. Nanti ya lagunya Gia siapkan dulu, Gia cek dulu kira-kira ada nggak ya, karena Gia nggak mau PHP nih Mbak Email. Semoga Mbak Email sehat-sehat selalu ya Mbak Email ya. Dan juga Gia mau menyapa dulu nih, udah ada Mas Gunawan juga yang tadi udah request dan lagunya judulnya tadi How Do You Do yang Gia putarkan. Dan ini sama pertanyaannya, How do you do Mas? Semoga sehat-sehat selalu ya di hari Senin ini. Dan ini pendengar karena tadi sudah terputar salah satu lagu yang menurut Gia ini cukup menarik juga dari salah satu penyanyi yang menurut Gia juga cukup jenius dalam menciptakan lagu ataupun menyanyikan lagu-lagu, lirik-lirik lagunya. Karena apa? Kalau Gia coba ini pengetahuan Gia yang agak tipis ya setipis isi dompet di hari ini. Jadi kalau Anne Mary ini kan penyanyi yang berasal dari London atau Inggris gitu. Dan ternyata memang banyak sekali beberapa solois atau penyanyi solo dari Inggris nih yang cukup fenomenal. Salah satunya Anne Mary. Kemudian yang generasi di atasnya ada juga Adele yang baru aja kemarin merilis album 30 ya atau 30. Dan ini juga menurut Gia antara Adele dan Anne Mary ini punya keunikan masing-masing, yang mana mungkin sebenarnya secara kejeniusan dalam lirik lagu ini hampir sama tapi beda aliran gitu. Kalau misalkan Adele lagu-lagunya liriknya lebih metaforis, lebih puitis seperti itu. Kalau misalkan Anne Mary ini kalau menurut Gia merepresentasikan anak-anak atau sifat-sifat manusia lainnya yang lebih direct atau to the point gitu. Dan juga mungkin bahasa-bahasanya lebih dekat, terdengar familiar mungkin, dan juga tidak dipuitisasi atau lebih ditata ulang, karena ini cukup relate dengan kalau bisa dibilang sih anak-anak milenial seperti itu pendengar. Apalagi dengan judul lagu Friends tadi ini, Gia yakin banyak sekali yang kejadian misalkan Anda sudah to the point menolak ajakan seseorang untuk berrelationship atau berhubungan lebih serius, tapi ternyata orang ini batu banget dan terus-terusan nih kayaknya ngintilin terus atau clingy, tapi ternyata itu juga akhirnya ada kayak red flags kalau bahasa sekarang ya, ada peringatan warning untuk jangan sampai deh ya apa yang kamu lakukan ini membuat saya stop berbuat sopan atau berperilaku sopan. Wah, ini lirik yang menurut dia cukup menarik karena harusnya kita mengerti dan saling menghargai salah satu atau masing-masing batasan ya dalam kita misalkan menjalani hidup, dalam kita berprinsip dan lain sebagainya. Duh, asik banget kalau udah ngomongin salah satu lagu, terutama misalkan lagunya itu cukup kontekstual, dan mungkin ini pernah terjadi sama Gia karena akhirnya kenapa Gia bisa kok ngerti ya sedikit gitu. Dan kalau Anda juga punya lagu yang sekiranya relate banget, boleh dong share sama Gia dan kenapa, dan lirik bagian mana nih yang paling ngena di hati Anda ya pendengar ya, di nomor 0818621013. Dari Gedung Harian Jogja, Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta. 101,3 Star FM Inspiring Sound. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Traffic Report.
Terima kasih mendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama Gia di Dinamika Jogja Pagi dari jam 6 tadi pagi atau baru saja bergabung di 30 menit lebih dari jam 7. Dan kini saatnya kita akan pantau arus lalu lintas di beberapa titik di kota Yogyakarta. Yang pertama pendengar, kita akan pantau Simpang Demangan. Saat ini arus lalu lintas terpantau lancar menuju arah utara. Sedangkan menuju arah timur dan barat lalu lintas terpantau ramai lancar. Kemudian kita bergeser ke Simpang KM0 pendengar. Arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar dari arah utara dan selatan. Sedangkan dari arah timur dan barat lalu lintas masih terpantau lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan yang terakhir kita akan pantau Simpang Rejowinangun pendengar. Lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar menuju arah selatan dan barat. Sedangkan menuju arah timur dan utara lalu lintas masih terpantau lancar. Dan informasi arus lalu lintas tadi diakses dari cctv.jogjakota.go.id. Tetap berhati-hati saat berkendara dan Dinamika Jogja Pagi masih akan menjadi teman terbaik Anda sampai dengan jam 10 nanti. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Harian Jogja, the most attractive media di daerah istimewa Yogyakarta, hadir untuk sukses bersama. Dunia berubah, kami berbenah. Siap menjadi partner strategis yang memahami kebutuhan pelanggan dengan berbagai output. Koran Harian Jogja, online harianjogja.com. Event organizer Jogja Pro, Jogja Service meliputi aneka produk cetakan, lembaga pelatihan jurnalistik Harian Jogja, production house, advertising placement, sosial media dan online activation, brand content dan strategi. Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi dan terpercaya. Star FM Inspiring Sound. Dengarkan juga siaran kami di streaming starjogja.com dan juga aplikasi Android kami Star Jogja FM. Girls dari Rita Ora featuring Cardi B, Bibi Rexha dan juga Charlie XCX. Dan ini cukup menarik karena memang selain lagu judulnya adalah Girls, ternyata komposisi penyanyinya juga para perempuan. Dan tadi sih Gil paling suka bagian rapnya dari Cardi B ya. Say my name, say my name. Mana pendengar suaranya say my name, Gia gitu. Dan tentunya juga Gia masih akan menemani Anda sampai dengan jam 10. So stay tune ya sampai dengan jam 10 nih pendengar. Jadi kalau Anda belum bergabung dan pengen banget bisa langsung hubungi nomor 0818621013. Tapi sebelum itu Gia mau menyapa lagi nih yang baru aja bergabung sama Gia. Ada Mbak Emi. Halo, selamat pagi. Tadi Mbak Emi sudah memberikan review review terhadap pipi Gia yang memang komposisi atau volumenya sedang besar ya, alias cabi gitu. Dan ini baru diisi sereal aja Mbak Emi ya, jadi belum terlalu besar seperti biasanya, ini agak manipulatif memang. Dan juga Gia mau menyapa lagi nih, ada Mas Hafid yang sudah bergabung juga di Wonosobo. Dan ini so sweet sekali ya kakak beradik Mas Hafid dan juga Mas Dayat. Katanya semangat ya Mas Dayat, kita semua selalu ada di sini untukmu. Waduh, mantap sekali pagi-pagi karena Mas Hafid udah so sweet sama adiknya. Gia juga mau sosit dulu nih sama adik Gia yang di Bandung sana. Halo Agi. Dan juga teman-temannya yang lagi mau PPL, selamat pagi. Kalau bisa kalian semangat ya, biar murid-muridnya juga makin semangat lagi. Dan lagunya nanti semoga masih bisa mendengarkan sebelum kalian beraktivitas tentunya. Dan juga pendengar, kalau Anda mau request lagu bisa langsung sebutin aja. Aduh, sebutin udah kayak Jini oh Jini. Tinggal sebutin langsung diturutin. Tapi tentunya Gia prioritaskan untuk lagu-lagu tahun 2015 sampai dengan yang terkini ya. Kalaupun misalkan di bawah itu dan jatahnya masih ada, nanti juga akan Gia siapkan dan putarkan. Dan ini juga tadi katanya Mbak Email sudah ada cerita konyol pagi-pagi. Gia tunggu cerita apa pagi hari ini ya. Dan juga mendengar kalau misalkan nih ngomongin tadi yang mengenai investasi ilegal, tadi sudah ada yang respon, ini Bu Indi. Kalau Bu Indi ternyata lebih suka investasi emas dan juga kos-kosan pendengar. Jadi ternyata ini adalah rencana hidup panjang yang dilakukan oleh Bu Indi sebelumnya saat masa muda. Akhirnya membangun beberapa kurang lebih 6 kamar kos-kosan di daerah Jogja ini. Dan ini untuk masukan di umur atau usia
tuanya ya, dan kalau sudah tidak aktif lagi bekerja. Dan ini kayaknya memang hampir di generasi misalkan 90 atau 80-an ke atas nih, kalau investasi masih memilih seperti misalkan properti seperti tanah, rumah, ataupun misalkan emas. Kalau Anda lebih memilih yang mana sih pendengar kalau untuk investasi? Karena beberapa lingkar pertemanan Gia ini mulai mencoba beralih ke investasi yang di digital atau trading seperti itu. Dan kalau Gia pribadi belum berani karena Gia belum mengulik ya. Karena belum mengulik akhirnya juga menjadi kekhawatiran tersendiri. Dan kalau Anda misalkan memang memilih yang digital atau trading seperti itu, tidak apa-apa, asalkan tadi ingat ya 3 hal yang sudah Gia sebutkan mengenai hal-hal atau ciri-ciri yang biasanya ditawarkan oleh para investasi atau sistem investasi yang ternyata ilegal atau tidak berizin. Jadi kalau Anda mau sharing sama Gia mengenai investasi, dan kalau misalkan Anda punya pengetahuan dan pengalaman yang lebih mengenai investasi, bisa share sama Gia ya sampai dengan jam 10 di Dinamika Jogja Pagi. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Rangkuman informasi terkini tersaji dalam Lintas Informasi. Lintas Informasi. Selamat pagi, saya Pelogia Sparman. Inilah Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD mengajak masyarakat Indonesia untuk memerangi dan menolak radikalisme guna mewujudkan negara yang aman. Demikian dikatakan Mahfud dalam pembukaan Musyawarah Nasional Jami'iyah Ahli Tariqoh Al-Muktabaroh An-Nahdiliyah atau Jatman di Bengkulu Minggu siang. Menurut dirinya, untuk membangun negara kesatuan Republik yang aman dari aksi radikalisme dan terorisme dibutuhkan ijtihad dari para ulama dalam penanganannya. Mendengar kasus baru COVID-19 di Cina bertambah 3.393 pada hari Minggu. Komisi Kesehatan Nasional mengatakan angka tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan hari sebelumnya. Kondisi ini membuat Cina mengalami wabah virus corona terburuk dalam 2 tahun. Lonjakan kasus COVID Cina secara nasional membuat pihak berwenang menutup sekolah di Shanghai dan melockdown beberapa kota di timur laut. Hampir 19 provinsi mengalami wabah lokal varian Omicron dan juga Delta. Demikian lintas informasi untuk saat ini. Ikuti informasi lain di situs starjogja.com. Demikian tadi Lintas Informasi, aktual, objektif dan terpercaya. Dari Gedung Harian Jogja, Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta. 101,3 Star FM Inspiring Sound. 101,3 Star FM. Inspiring Sound. Mohon Magesti Mengastuti Marem. Selalu meminta petunjuk Tuhan untuk menyelaraskan antara ucapan dan perbuatan agar dapat berguna bagi sesama. 101,3 Star FM. LT Story. Pendengar Star Jogja, kejadian seperti ini hampir setiap saat terjadi di kota lain. Ketidaksabaran, ketidakpedulian kepada orang lain menjadi menu di jalan sehari-hari. Bagaimana dengan kota Jogja kita tercinta? Pendengar Star Jogja, gaya berlalu lintas yang humanis merupakan satu wujud, satu langkah menuju Jogja istimewa seutuhnya. LT Story dipersembahkan oleh 101,3 FM Star Jogja dan LT Jogja. Untuk bahasa Inggris kamu di Jogja, hanya di LT Jalan Sabirin 6 Kota Baru Yogyakarta. Telepon 0274 561 849. LT Jalan Hadi Darsono 2 Kota Baru Yogyakarta. Telepon 0274 562 155. Do you speak LT? Akhirnya selesai juga. Cepat dan praktis, kita bisa mengurus permohonan dari mana saja. Ngurus apa toh, Bos? Ini loh, aku ngurus permohonan kesesuaian tata ruang buat usahaku yang baru. Cukup online, semua beres.
Mulai saat ini, segala bentuk permohonan kesesuaian tata ruang hanya dilakukan secara online lewat website oss.go.id untuk kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KKPR usaha. Untuk kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KKPR non-usaha lewat website perizinan sleman.go.id. Sistem perizinan online Sleman atau SINOM hanya berlaku selama sistem elektronik Kementerian ATR BPN belum beroperasi. Untuk lebih jelas, hubungi WA 081 21 450 422 atau lewat email pertaru@slemankap.go.id. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan Star FM. Request di WA 081 862 1013 081 862 1013. 101,3 Star FM. Stay Well dari Mika Angelo di jam 8:15 menit pendengar, dan ini juga cukup menarik sekali kalau kita dengerin liriknya satu persatu. Jadi ini seakan-akan kita harus aware dengan keadaan atau misalkan keadaan diri atau mental health kita. Tapi yang menarik adalah kalau Gia tangkap ini versi Gia ya. Anda boleh setuju dan tidak, dan mungkin kalau tidak setuju boleh utarakan juga nih menurut Anda gimana sih lagu ini. Jadi menurut Gia ini cukup menarik, ada perhatian terhadap apa yang kita rasakan mengenai kenyamanan dan ketidaknyamanan, tapi tidak diromantisir pendengar. Dan hal itu menurut Gia menjadi satu cara yang ampuh untuk kita bisa lebih stay sane gitu ya, stay aware gitu, tetap waras dan juga bisa lebih rasional lagi dan juga tetap kuat menjalani segala hal. Tapi tentunya tidak mengabaikan perasaan-perasaan yang tidak enak. Misalkan nih kayak emosi negatif, karena emosi negatif kan memang sesuatu hal yang tidak menyenangkan dan bahkan bisa bersifat destruktif. Tapi beda hal ya kalau tadi Gia meminta Bapak Ade yang di Pandeglang sana, Bapak Gia yang tadi sedikit iri, kok Agi doang yang disapa. Kalau iri adalah tandanya keluarga pendengar. Oke lah, nggak apa-apa. Kalau ini beda hal ya, karena tadi Bapak mau berangkat kerja, kata Gia, tunggu dulu kalau mau disapa harus dengerin dulu dong. Begitu juga dengan Ibu Osin ya, sebelum marah-marah karena tidak disebut misalkan gitu. Sudah Gia sebut semuanya ya, karena ini tanda cinta Gia yang baru bisa Gia berikan dengan sapaan sedikit nih saat siaran pagi. Semoga kita bisa bertemu langsung ya Ibu Bapak dan adik-adik. Dan ngomongin tadi mengenai energi negatif mendengar, itu kan suatu hal yang memang tidak mengenakan ya. Tapi mungkin ada banyak hal, misalkan kayak tadi stay a while. Coba rasakan dulu, nanti di saat waktunya ini you will find a home. Kalian akan menemukan rumah, dalam artian rumah ini bisa, misalkan kalau Anda tipikal orang yang aktif verbally atau verbally aktif, Anda akan menemukan seseorang yang bisa Anda ajak ngobrol. Jadi energi negatif itu bisa dikeluarkan misalkan dengan ngobrol, apalagi misalkan itu masalahnya ruwet, misalkan ya kayak Mbak Email. Ruwetnya kalau Mbak Email kocak. Jadi misalkan lupa naruh pulpen yang ternyata diselipin di telinga, atau lupa juga nih naruh jepitan rambut yang sebenarnya sudah menyangga rambut-rambutnya. Ini menarik banget pagi hari ini. Dan juga misalkan kalau Anda yang non verbally aktif, Anda misalkan bisa juga dengan menulis pendengar. Misalkan menulis tagihan, menulis juga misalkan pengeluaran. Aduh, sama-sama bikin pusing kalau itu ya. Atau misalkan gini, kalau hal kecil yang Gia temui sama Bapak Gia akhir-akhir ini adalah Bapak sering banget nulis kata-kata yang disukai pakai bahasa Sunda ya, yang puitis ini di story WA-nya. Walaupun kadang itu problematis ya, kadang-kadang nanya, ih kenapa kok galau? Padahal nggak galau kalau Bapak lebih suka ngutip misalkan beberapa puisi yang berbahasa Sunda, atau misalkan juga lirik-lirik lagu yang berbahasa Sunda yang sebenarnya kalau kita lihat nih liriknya kok nyayat hati misalkan gitu. Tapi nggak tahu ya, mudah-mudahan sih tidak sesuai dengan perasaannya ya Pak Ade ya. Dan juga kalau Anda misalkan Mbak Emi, Mbak Email juga suka dengan menuliskan perasaannya, kira-kira Anda pendengar lebih suka nulis seperti apa sih? Ceritanya gaya cerpen kah, artikel kah, atau mungkin gaya tulisan yang lebih misalkan isi-isi pengalaman seperti pengetahuan, yang mana itu ternyata juga bisa jadi investasi di hari tua. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Weather Report. Info perakiraan cuaca bersama dengan BMKG Yogyakarta.
Selamat pagi pendengar dan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama Gia di Dinamika Jogja Pagi dari jam 6 tadi pagi atau baru saja bergabung di jam 8 lebih 30 menit. Dan kini saatnya kita akan pantau mengenai perakiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta untuk hari Senin tanggal 14 Maret 2022. Yang mana informasi ini kita ambil dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Yang mana di siang hari pendengar hampir seluruh daerah istimewa Yogyakarta akan diguyur hujan seperti daerah Bantul, Wates, dan juga Gunung Kidul berpotensi hujan ringan, sedangkan untuk Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta berpotensi hujan petir. Kemudian di malam hari justru untuk Kota Yogyakarta berpotensi hujan ringan, begitu pula disusul dengan Gunung Kidul dan Sleman, sedangkan untuk daerah Bantul dan Wates berpotensi hujan sedang. Sedangkan di dini hari, hampir seluruh daerah istimewa Yogyakarta berpotensi berawan. Kita juga akan pantau mengenai suhu terendah dan tertinggi di hari Senin tanggal 14 Maret 2022 ini pendengar, yang mana suhu terendah berada di kisaran 22 hingga 24 derajat Celcius, sedangkan untuk suhu tertinggi berada di kisaran 30 hingga 31 derajat Celcius. Dan informasi tadi kami akses dari situs bmkg.go.id, dan Dinamika Jogja Pagi masih akan menjadi teman terbaik Anda sampai dengan jam 10 nanti. Dek, tolong belikan ke warung sebelah ya. Jangan lupa pakai masker. Sampai rumah terus cuci tangan pakai sabun ya. Kan deket, Bu. Pakai masker itu wajib, cuci tangan juga. Apalagi habis pegang-pegang barang. Protokol kesehatan itu harus terus dijaga. Ojo leno loh, COVID-19 isih ono. Cita mas jajar kenceng ono. Siap, Bu. Jangan lengah, COVID-19 tetap ada di sekitar kita. Ingat, jangan lelah untuk terus selalu terapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun kita berada. Tetap terapkan Cita Mas Jajar, cuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan jaga jarak minimal 1,5 meter. Jauhi juga kerumunan dan kurangi mobilitas. Ayo lindungi diri dan lindungi negeri dengan vaksinasi COVID-19 dan protokol kesehatan. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Dengarkan juga siaran kami di streaming starjogja.com dan juga aplikasi Android kami Star Jogja FM. Hi-Fi dengan satu-satunya di jam 8 lebih 45 menit pendengar. Dan semoga ini alunan melodinya juga menjadi penyemangat Anda dan penyemangat Anda untuk lebih setia lagi tentunya ya, dengan pasangan, dengan keluarga, dengan teman, atau bahkan dengan apa yang sedang menjadi komitmen Anda nih di jangka waktu pendek ataupun panjang. Dan kalau ngomongin tadi masih masalah energi negatif ya pendengar, ini banyak cara, misalkan dengan menulis, dengan berbicara, atau dengan misalkan meditasi. Ini juga ada nih kayak misalkan caranya yang dilakukan oleh satu keluarga dari daerah Leicester, Inggris, yang mana udah menghabiskan waktunya selama 4 tahun terakhir keliling dunia bersama 5 anaknya nih pendengar. Dan ini ternyata alasannya kenapa memilih untuk bertinggal atau misalkan nomaden, ternyata ini sang orang tua atau sepasang suami istri ini merasa pusing dan juga merasa lelah dengan segala beban pekerjaannya. Dan demi misalkan alasan kesehatan mental, akhirnya mereka rela dan berani untuk menjual segala asetnya untuk bisa menjadi modal mereka untuk berkeliling dunia. Dan mana itu ternyata hal positifnya adalah sang anak atau kelima anak ini bisa belajar secara kontekstual dari lingkungan dan alam yang berbeda-beda nih pendengar. Ini juga menarik pendengar karena kalau kita dengar misalkan istilah homeschooling ya, ini juga ternyata banyak banget definisinya, atau misalkan mungkin bisa dianggap salah paham atau enggak ya, karena kalau Gia sempat ikut di salah satu diskusi, ternyata kalau orang menganggap homeschooling ini saat ini adalah anak-anak yang bersekolah di rumah tetapi dengan sistem yang terintegrasi dengan misalkan sistem pendidikan nasional. Tetapi ternyata kalau untuk beberapa perkumpulan homeschooling Indonesia atau homeschooler Indonesia, ini ternyata masuknya adalah bagaimana sang orang tua, baik itu bapak, ibu, atau bahkan sekitar, menjadi sekolah untuk anak-anaknya. Jadi memang tidak ada pembelajaran berarti seperti matematika, bahasa Inggris, IPA, atau lain
sebagainya, melainkan bagaimana anak ingin tahu sesuatu, akhirnya harus misalkan mengobservasi sendiri, akhirnya juga mencapai jawabannya sendiri. Nah, ngomongin anak, pendengar, anak juga terkadang dianggap investasi ya oleh orang tua. Nah, ini juga nih yang menimbulkan pro kontra. Tapi yang menarik adalah pendengar, di saat kemarin hari Minggu dia ikut workshop penulisan, ini ada satu kata yang dilontarin sama narasumbernya. Jadi tentang karya, dari suatu karya entah itu karya seni atau apapun, sebenarnya kan nggak ada yang baru ya dalam satu inovasi, melainkan itu adalah sedikitnya ada adopsi atau misalkan merupakan karya hybrid. Begitupun juga dengan anak, pendengar. Jadi anak itu merupakan hybrid dari kedua orang tuanya, bahkan kalau genetikanya sekuat itu bisa jadi dari nenek kakeknya, adik kakaknya dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita misalkan tak kabur menganggap bahwa anak adalah masterpiece kita sendiri yang asli seperti itu. Dan kalau misalkan Anda termasuk yang memang masih mengusahakan untuk bisa meneruskan keturunan misalkan, atau bahkan juga sedang berpikir kayak program hamil itu bagusnya direncanakan dari kapan sih, atau oleh siapa sih? Nah, kalau Anda punya pertanyaan dan bingung mengenai hal itu, Anda bisa ikutan nih nanti di jam 1 sampai dengan jam 2 akan ada Health Talk bersama Dr. Muhammad Zaki Arda SPOG, yang mana seorang dokter klinik Morula IVF Yogyakarta, karena akan membicarakan mengenai solusi tepat program hamil bersama klinik Morula IVF Yogyakarta. Jadi jangan lewatin ya. Kalau Anda misalkan ada pertanyaan, bisa aja langsung drop your question di nomor 0818621013 atau di kolom komentar Instagram kami di @starjogja.com. 101,3 Star FM. Rangkuman informasi terkini tersaji dalam Lintas Informasi. Lintas Informasi. Selamat pagi, saya Pelogia Sparman. Inilah Lintas Informasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Siti Nadia Tirmizi mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan varian Delta Cron yang telah terdeteksi di beberapa negara di Eropa dan merupakan gabungan mutasi Delta dan Omikron. Sebelumnya, para ilmuwan telah mengonfirmasi keberadaan varian COVID-19 baru yang menggabungkan mutasi dari varian Omikron dan Delta dengan kasus yang dilaporkan di beberapa negara Eropa. Nadia memastikan bahwa pemerintah terus melakukan pemantauan perkembangan dan mendorong percepatan upaya vaksinasi COVID-19. Pendengar, Sekretaris Fraksi PPP DPR Ahmad Baidowi mengatakan bahwa mundurnya SoftBank sebagai salah satu investor dalam pembangunan IKN sangat disayangkan. Pemerintah diminta mencari pendonor baru. Awi menjelaskan bahwa mundurnya SoftBank membuat potensi kehilangan investasi untuk pembangunan IKN sebesar 100 miliar dolar Amerika Serikat. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Awi menuturkan bahwa skema pembiayaan IKN berasal dari APBN dan swasta yang diperbolehkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dia meminta jangan sampai dengan ini pemerintah menggantikan batalnya investasi SoftBank dengan APBN. Meskipun penggunaan duit negara diperbolehkan, masih banyak beban keuangan yang harus ditanggung. Demikian lintas informasi untuk saat ini. Ikuti informasi lain di situs starjogja.com. Demikian tadi Lintas Informasi, aktual, objektif dan terpercaya. Dari Gedung Harian Jogja, Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Pitutur Sultan. Budaya adalah strategi untuk bertahan hidup dan menang atau winning. Itulah takaran tinggi rendahnya budaya. Yogyakarta kaya akan budaya adiluhung. Pusaka budaya itu hendaknya diwiradat dan di-upgrade menjadi budaya unggul yang berdaya saing dalam kancah persaingan budaya global. Star FM Inspiring Sound.
Jogja, perkembangan Jogja sangat dinamis. Gedung-gedung menjulang tinggi, mewah, menunjukkan sebuah kota yang bisa menerima perkembangan zaman. Pendengar, ada sebuah cerita. Dulu, ketika seseorang kehilangan arah di kota Jogja, maka langsung mencari posisi Gunung Merapi untuk dijadikan patokan. Karena Gunung Merapi itu ada di sisi utara. Jadi, ketika melihat Gunung Merapi, berarti itu arah utara. Bagaimana dengan sekarang? Gunung Merapi ada kalanya tidak terlihat karena cuaca yang berkabut dan di lokasi tertentu tertutup oleh gedung-gedung yang menjulang tinggi. Tapi jangan khawatir. Jika Anda kehilangan arah di kota Jogja, tanya saja kepada orang-orang di sekitar Anda. Dijamin, orang Jogja sangat ramah. Pendengar Star Jogja, dinamis dan keramahan semakin membuat Jogja semakin istimewa. LT Story dipersembahkan oleh 101,3 FM Star Jogja dan LT Jogja. Untuk bahasa Inggris kamu di Jogja, hanya di LT Jalan Sapirin 6, Kota Baru, Yogyakarta. Telepon 0274 561 849. LT Jalan Hadi Darsono 2, Kota Baru, Yogyakarta. Telepon 0274 562 155. Do you speak LT? 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Only dari Lihai di jam 9 lebih 15 menit pendengar, dan Anda juga menjadi salah satu the only one reason saat Gia untuk bisa segera sembuh dari COVID-19 ya, saat kemarin isoman kurang lebih 2 minggu pendengar. Dan semoga ini juga menjadi alasan Anda bangun pagi hari untuk bisa gabung bersama Gia di Dinamika Jogja pagi tentunya ya, dari jam 6 sampai dengan jam 10. Tapi sebelum itu juga Gia kembali mau menyapa nih, ada yang lupa kayaknya tadi. Ibu Trias ternyata yang belum Gia sapa, sedangkan Ibu Trias sudah memantau dari tadi pagi dan juga lagunya sudah Gia putarkan tentunya ya Ibu ya. Semoga Ibu juga sehat-sehat selalu dan juga terus bisa menemukan hal-hal yang bisa membuat Ibu lebih bahagia lagi dari hari ke hari. Dan juga mendengar ini Gia lagi mau bahas dikit nih mengenai hal-hal yang sempat rame ya di awal-awal tahun 2020 atau bahkan dari akhir 2021 mengenai ungkapan salah satu influencer yang mana mengatakan dirinya tidak mau memiliki anak. Dan ini juga mengundang banyak sekali pro kontra, dan kalau menurut Gia ini sah-sah saja ya. Bagaimana orang yang ingin menjalaninya, maksudnya ada yang ingin memiliki anak, tentu sah-sah saja, dan semoga itu sudah didampingi oleh berbagai macam hal pengetahuan, kesiapan, mau itu mental, materi dan lain sebagainya. Dan juga ini bagi yang tidak memutuskan atau bagi yang memutuskan untuk tidak misalkan meneruskan keturunannya juga ini Gia anggap sah-sah saja ya, karena untuk segala resiko, untuk segala hal yang di sekitarnya tentu pribadi itulah yang sangat mengerti. Tapi di sini ada kabar baik pendengar untuk Anda yang misalkan memang ingin sekali meneruskan keturunan tapi juga belum berhasil setelah mencoba berbagai macam program hamil. Ini bisa nih gabung aja di jam 1 sampai dengan jam 2 di hari Senin ini tanggal 14 Maret 2022 untuk mencari solusinya bersama Klinik Morula IVF Yogyakarta. Jadi Anda bisa langsung dengarkan ya obrolan spesialnya hanya di Star FM. Dan tema yang akan diangkat juga atau yang dihadirkan adalah mengenai solusi tepat program hamil bersama Klinik Morula IVF Yogyakarta. Dan dalam bincang spesial ini atau obrolan spesial ini kita menghadirkan narasumber yaitu Dr. Muhammad Zaki Arda, seorang dokter klinik Morula IVF Yogyakarta. Jadi kalau Anda penasaran, banyak banget pertanyaan-pertanyaan mengenai atau seputar hal yang tadi Gia sebutkan, Anda bisa langsung gabung aja di WA 0818621013 atau langsung aja nih tulis di kolom komentar IG kami di Star Jogja FM. 101,3 Star FM, Inspiring Sound.
Don't Go Breaking My Heart dari Backstreet Boys pendengar, dan ini juga banyak cara mengenai bentuk dari kehancuran hati ya. Ada yang misalkan karena cinta, karena relasi bersama keluarga, atau juga bersama misalkan hal yang disukainya. Tapi kalau misalkan Gia, ini ada satu hal yang memang cukup bisa membuat hati Gia hancur di saat tahu misalkan pendengar Star FM yang setia selalu misalkan menemani Gia ataupun penyiar lainnya di program-programnya masing-masing ini ternyata sedang dalam keadaan yang kurang sehat. Dan semoga tentunya ini kita kirimkan doa terbaik untuk Anda yang memang misalkan sedang tidak baik-baik saja, sedang dalam keadaan kondisi fisik juga yang mungkin sedang drop ataupun sedang menjalani segala pengobatan yang memang terasa berat sekali. Tetapi terus semangat ya, karena Gia dan pendengar lainnya atau penyiar lainnya juga akan tetap setia menemani Anda. Ini salah satunya Gia khususkan doa untuk Mas Dayat. Terima kasih Mas Hafid ya informasinya, dan juga kirim salam dari kami untuk Mas Dayat. Semoga Mas Dayat semangat selalu, dan nanti Gia akan putarkan satu lagu lagi deh kesukaan dari Mas Dayat. Semoga Mas Dayat segera pulih dan semangat, bisa sehat kembali, dan nanti gabung lagi ya sama Gia ya, karena Gia sedikit kehilangan nih kalau Mas Dayat gak gabung sama Gia. Dan juga mendengar untuk mengenai kesehatan juga kita terus harus jaga dan waspada, karena tadi juga informasi di Lintas juga sempat Gia sampaikan bahwa ternyata di Eropa sana sudah ada varian Delta Crohn ya, atau mutasi dari Delta dan Omicron. Selain itu juga kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dan pola hidup sehat. Selain itu kita juga terus doakan bersama-sama ya untuk para wakil Indonesia atau bulu tangkis Indonesia yang akan pergi ataupun yang sudah berada di sana untuk melanjutkan pertandingan di All England yang akan dilaksanakan dari 16 sampai dengan 20 Maret 2022. Dan semua anggota tim ini dalam keadaan sehat dan bersemangat, latihan serius dan juga optimis, dan nanti setelah latihan akan menjalani tes COVID-19 dan semoga hasilnya juga negatif. Amin, amin. Karena kemarin juga setelah babak belur di ajang German Open, ternyata Jonathan Christie sempat positif COVID-19. Jadi semoga untuk 15 wakil Indonesia di All England bisa bertanding dengan semaksimal mungkin dan juga kembali ke Indonesia dengan selamat tentunya. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Dengarkan juga siaran kami di streaming starjogja.com dan juga aplikasi Android kami Star Jogja FM. Complete Maze dari 5 Seconds of Summer. Ini requestan khusus banget dari Mas Henry yang baru aja bergabung sama Gia ya tadi beberapa menit sebelum jam 9 lebih 47 menit. Dan semoga Mas Henry sehat selalu ya Mas, dan terima kasih lagunya, suka sekali, dan pasti para pendengar Star FM juga suka. Ini requestan lagunya dikirimkan langsung untuk Gia dan seluruh pendengar Star FM yang bergabung ya, baik yang berinteraksi ataupun yang mendengarkan secara pasif di hari Senin ini dari jam 6 sampai dengan jam 9 lebih 47 menit. Mas Henry, ini asik juga lagunya kalau Gia baru dengar ya, terutama ternyata agak kudet sebenarnya Gia, tapi ternyata pas Gia dengerin lagi liriknya ini cukup menarik nih, karena pas Gia dengarkan liriknya ini ada You Make Me Complete, tapi di akhirnya You Make Me Complete Mess. Jadi terkadang dalam satu orang ini terlihat bisa menyempurnakan diri kita, tapi terkadang bisa menjadikan kesempurnaan itu berantakan. Entah itu misalkan karena dirinya yang pergi karena alasan misalkan kesehatan, ataupun misal dengan berbagai macam cara orang meninggalkan kita. Wah, ini asik juga nih kalau kita nanti coba obrolkan lebih lanjut dari lagunya yang Complete Mess. Tapi semoga kalau Anda misalkan berpisah dengan seseorang tidak menjadi messed up yang berkelanjutan karena memang itu adalah fase dalam kehidupan kita. Terus dinikmati ya, tapi jangan berkelanjutan. Karena apa? Karena kata nenek yang berlebihan itu berbahaya. Dan juga pendengar, ini ada sedikit informasi bahwasanya kalau di Indonesia itu kan banyak juga nih para public figure yang ternyata bisa dari pengalamannya di dunia hiburan ini menjadi salah satu pengajar di beberapa universitas. Misalkan yang kemarin sempat viral itu ada Reza Rahardian. Tapi kalau yang sekarang Gia mau bagi informasinya dari Kamasean. Kamasean ini salah seorang penyanyi yang juga jebolan dari salah satu ajang musik ya, atau ajang
bakat gitu, dan ternyata dirinya saat ini mengajar di salah satu universitas di Bogor yang mengampu mata kuliah dari ilmu komunikasi. Dan kalau kita lihat background pendidikannya Kak Masean, ternyata Kak Masean ini sedang menempuh pendidikannya di jurusan hukum. Jadi kalau kita lihat sebenarnya agak bertolak belakang, tapi tentunya kembali lagi nih, pengalamannya Kak Masean di dunia hiburan ternyata ini menjadi hal yang kontekstual untuk pendidikan di bidang ilmu komunikasi. Jadi kalau Anda misalkan saat ini sedang menjalani sesuatu hal yang ternyata bukan cita-cita Anda, bukan mimpi Anda, jangan langsung ciut ya, karena ternyata barangkali itu menjadi hal yang akan membawa Anda lebih lebar lagi. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Do you remember this? Do you remember this? Trouble dari Coldplay di jam 9 lebih 56 menit pendengar, dan ini menjadi tanda bahwa sebentar lagi sudah jam 10. Dan ini juga Gia mau terus mengucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang selalu menjadi bagian pagi hari Gia, yang selalu bisa Gia nikmati. Dan semoga Dinamika Jogja Pagi khususnya dan seluruh program dari Star FM juga bisa menjadi bagian pagi, siang, dan malam Anda yang selalu bisa Anda nikmati tentunya ya. Dan sekali lagi untuk Anda yang sedang tidak dalam kondisi yang baik, yang sehat, bisa semangat lagi ya untuk terus kembali fit dan juga menjaga kesehatan Anda. Dan Gia juga mau pamit dulu ini ya untuk hari ini pendengar. Kita akan berjumpa lagi esok hari di jam yang sama dan juga di program yang sama. Tapi ini ada satu lagu deh pengen Gia persembahkan khusus untuk Mas Dayat. Ini dari Westlife Young Home, karena Gia berharap Star FM selalu menjadi rumah Mas Dayat dan seluruh pendengar yang selalu setia menemani kami dari Senin sampai dengan Minggu kembali lagi ke Seni. Dan Gia ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah aktif berpartisipasi bersama Gia di nomor 0818621013. Jangan lewatkan informasi lainnya dan updatean terkini dari Star FM di Instagram @starjogjafm. Dan juga Anda bisa langsung cek berbagai informasi lainnya di website kami @starjogja.com. Dan untuk saat ini Gia ucapkan terima kasih, sehat selalu dan sampai jumpa. Rangkuman informasi terkini tersaji dalam Lintas Informasi. Lintas Informasi. Selamat pagi, saya Pelogia Swarman. Inilah Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Presiden Joko Widodo pagi ini melakukan prosesi penyatuan air dan tanah Nusantara yang sebelumnya telah dibawa oleh para gubernur dari 34 provinsi ke kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur atau Kaltim. Presiden Jokowi melakukan prosesi tersebut di kawasan titik 0 km IKN, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dalam keterangannya menjelaskan bahwa tanah dan air tersebut sebelumnya telah dibawa oleh gubernur dari masing-masing provinsi. Ia menjelaskan prosesi tersebut untuk memanjatkan doa kepada Tuhan agar proses pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara berjalan lancar. Pendengar, kecelakaan kereta api di Tenggara Republik Demokratik Kongo telah menewaskan sedikitnya 60 orang, kata perusahaan kereta api negara tersebut dan sumber-sumber lokal. Mark Manyongan Dambo, Direktur Infrastruktur di Operator Kereta SNCC Kongo, kepada kantor berita AFP menyampaikan, insiden itu melibatkan kereta barang yang membawa beberapa ratus penumpang gelap. Demikian lintas informasi untuk saat ini. Ikuti informasi lain di situs starjogja.com. Demikian tadi Lintas Informasi, aktual, objektif, dan terpercaya. Dari Gedung Harian Jogja, Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Inspiring Sound.